Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi. Biarlah pada saat pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini kita mau dasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada sebuah pujian lama yang mengatakan bahwa zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar yang menggemparkan. Tetapi biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mau tetap senantiasa berlindung kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul mampu untuk bertahan di tengah gelora dunia ini. Gelora itu berbicara tentang ombak yang dahsyat atau banjir yang besar. Tetapi gelora juga itu berbicara tentang sesuatu yang menghantam kita terus menerus. Firman Tuhan saat pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita membaca terutama di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, maka kita akan melihat satu situasi, satu keadaan di mana bumi ini digoncangkan, bumi ini bergelora. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Bani Korah ini sampaikan, bahwa ketika situasi itu datang, mari kita mau senantiasa dikatakan meyakini atau kita mempercayai bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Artinya kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menghadapi situasi, ketika kita menghadapi keadaan dunia yang bergelora ini, mari jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan atau kita dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi Yesus sendiri katakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-8, Tuhan katakan bahwa kondisi itu adalah berbicara tentang permulaan dari penderitaan menjelang zaman yang baru. Artinya kalau ada peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan atau peristiwa-peristiwa yang bergelora seperti ini, Yesus mengatakan bahwa itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Artinya kita disadarkan bahwa itu adalah akhir daripada segala akhir zaman. Nah, kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengetahui akan hal itu, apa yang sudah Yesus sampaikan ini, mari kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, biarlah hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi seperti itu. Yang pertama adalah ketika kita mau memperhatikan kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, miliki hati atau kehidupan yang bijaksana. Kita pakai hari-hari kita dengan hati yang bijaksana. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 pun dikatakan kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup dan kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Nah ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan daripada kita harus dikuasai dengan ketakutan, daripada kita harus dikuasai dengan kekhawatiran menghadapi gelora dunia yang semakin hari akan semakin dahsyat ini. Firman Tuhan katakan akhir daripada akhir zaman ini adalah hidup yang penuh dengan kejahatan, hidup yang penuh dengan hal-hal yang menggemparkan. Ini situasi yang kita harus hadapi. Tetapi biarlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi jangan kita dikuasai oleh ketakutan, jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran dalam hidup ini, tetapi mari kita mau memperhatikan kehidupan kita. Biarlah kita tetap senantiasa memiliki
kehidupan yang bijaksana. Kita harus hidup dengan seksama dan mau senantiasa mengerti ya kehendak daripada Tuhan. Terlebih daripada itu ya, Mazmur 46 ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Firman Tuhan katakan jangan kita menjadi takut ya, tetapi mari kita mau jadikan Yesus itu tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat 4 dan ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlelap. Artinya Tuhan tetap senantiasa menjagai kehidupan kita. Di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10 pun dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Apapun keadaan, apapun situasi yang kita hadapi. Meskipun dunia katakan dunia ini semakin menggemparkan, dunia ini semakin bergelora. Tetapi kita punya Tuhan yang menguasai alam. Tuhan yang menguasai kehidupan kita ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mau berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat, tempat perlindungan yang teguh di dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh kembali diteguhkan, kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sadar saat ini kami menghadapi situasi di akhir zaman ini Tuhan. Ada begitu banyak kabar, ada begitu banyak berita-berita yang menggemparkan. Kami melihat bagaimana keadaan dunia yang semakin hari semakin digoncangkan. Keadaan yang bergelora, ada begitu besar bahaya-bahaya yang mungkin harus kami hadapi. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang senantiasa beserta dalam kehidupan kami. Allah yang senantiasa menjaga kehidupan kami, Engkau yang menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh tetap senantiasa bersuka cita oleh karena Engkau yang menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami berdoa buat para staf, para pengerja yang ada, para aktivis, para diaken yang ada Tuhan. Mari Tuhan Engkau tetap senantiasa mempersatukan kehidupan kami, mempersatukan hati kami di dalam kerinduan kami untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami juga doakan bagi para jemaat Tuhan yang mungkin saat ini juga sedang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan mereka. Biarlah kami doakan mereka supaya mereka boleh tetap senantiasa memiliki iman, mereka boleh tetap senantiasa memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, situasi-situasi yang sekarang ini terjadi Tuhan. Kami percaya semuanya ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Engkau yang mengatur semuanya ini Tuhan. Para pemimpin bangsa, Tuhan berikan senantiasa hikmat, roh takut akan Engkau, sehingga Tuhan boleh senantiasa memulihkan keadaan bangsa dan negara kami dari situasi keadaan yang sukar ini. Tuhan tetap senantiasa memelihara, memberkati kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, biarlah pagi hari ini apapun yang ada dalam kehidupan kami ini, persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan atas kehidupan kami. Terima kasih, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami sambut hari yang baik ini, hari yang penuh keberkatan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.